Saya bersyukur, berterima kasih buat anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga bisa ada sampai pada pagi hari ini, kembali lagi melayani Tuhan. Dan saya percaya itu terjadi semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita kuat, kita sehat, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan kita yang ada pada pagi hari ini, kita yang datang di tempat ini, itu bukan sebagai suatu rutinitas kita, tetapi kita tidak bisa. Tetapi dengan kita bertindak, kita mau melangkah, kita datang beribadah, itu satu tanda bahwa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Kalau sudah dapat katakan amin. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang tidak dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan saya percaya kita yang ada pada pagi hari ini tidak ada yang tergoncang, atau ada yang tergoncang? Tidak ada. Karena kenapa? Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dan kalau kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Ibarat yang begini, kalau kita tinggal di Indonesia, kita harus hidup seturut dengan aturan apa yang ada di Indonesia. Begitu juga kalau kita tinggal di negara lain, kita harus turut dengan apa aturan-aturan yang ada. Kalau tidak, kita dianggap pembangkang. Kalau kita tidak turut, kita dianggap melawan. Jadi kita yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, di dalam kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu apa yang Tuhan suka. Itu jauh lebih penting daripada apa yang saya suka. Kalau kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, katakan dalam diri kita masing-masing, apa yang Tuhan suka itu lebih penting daripada apa yang saya suka. Itu yang Tuhan mau. Agar kenapa? Agar apa yang kita lakukan itu layak, berkenan, menyenangkan Tuhan. Ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita hidup di kerajaan, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita harus hidup yang berkenan, harus beribadah yang berkenan kepadanya. Tidak bisa sembrono, tidak bisa asal-asal. Karena Allah mau mencari kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Beribadah dengan hal-hal yang berkenan dalam kehidupan kita sehari-hari, perlakuan kita, tingkah laku kita, sikap kita, kehidupan yang berkenan, tingkah laku, sikap yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, tanpa perkenanan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu harus sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kita lihat betapa pentingnya perkenanan Tuhan itu. Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Torang mau cari kesukaan siapa? Torang harus cari kesukaan Tuhan. Karena dikatakan kalau Tuhan cari kesukaan manusia, dikatakan maka aku bukanlah hamba Kristus. Cari kesukaan Tuhan, cari itu perkenanan Tuhan. Kalau torang tidak lakukan itu, torang bukan dikatakan firman Tuhan. Bukan, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau torang cari kesukaan manusia, torang bisa jadi hambatan, bukan hamba Kristus. Jadi ini penting, ini harus kita cari. Ini harus kita kejar dan ini harus kita pahami. Dalam hidup ini harus cari kesukaan Allah. Memang sebagai manusia kita hidup di bumi. Kita perlu taat kepada aturan-aturan, apalagi sebagai pegawai taat kepada atasan. Apalagi sebagai anak buah taat kepada tuannya. Tetapi firman Tuhan tidak mau tahu itu. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus mencari kesukaan Allah. Karena sangat jelas. Jadi bagaimana sekarang, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dan saya percaya tidak ada di sini. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Kita tidak mau jadi hambatan. Jangan karena si dia kita tidak beribadah. Jangan karena si ini kita tidak beribadah. Jangan jadi hambatan. Kita harus jadi hamba Kristus. Yang kedua kita lihat betapa pentingnya perkenanan Tuhan itu. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita lihat, apakah korban itu penting? Penting korban itu. Tetapi jauh lebih penting perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, semua korban itu menjadi sia-sia. Jadi perkenanan dulu baru kita berkorban. Dan jangan sebaliknya, so berkenan, so nyak mau berkorban. Perkenanan itu lebih penting daripada berkorban. Dan kita tidak bisa menutupi perkenanan Tuhan itu dengan korban. Jangan pernah katakan kalau saya sok kasih sekian, saya sudah berkorban sekian, saya sudah memberi sekian, saya akan dapat perkenanan Tuhan. Salah saudara. Perkenanan Tuhan itu lebih utama daripada korban sembelihan. Jadi cari itu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu hidup menyenangkan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang jangan ini, jangan lakukan ini. Aturan kerajaan Allah tidak bisa ini, tidak bisa, jangan lakukan. Ingat, aturan di negara, aturan di dunia. Kalau orang melanggar, orang itu sama dengan separatisme. Kalau orang melanggar, orang itu melanggar hukumnya, orang bisa kena hukum. Dan seperti saya katakan tadi, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus hidup seturut dengan kerajaan itu, dengan aturan-aturan itu. Jangan orang melanggar. Kalaupun ada yang melanggar, cepat babale.
cepat minta ampun, cepat bertobat. Karena kita harus sadari dan harus kita tanamkan dalam mindset kita. Kita ini warga kerajaan Allah. Kita ini terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus cari itu perkenanan Tuhan. Kita harus cari kesukaan Tuhan. Karena seperti saya dikatakan dalam kitab Samuel ini, perkenanan itu jauh lebih penting daripada korban. Jangan kira seperti kita sudah bisa berkorban, kita dapat perkenanan itu. Tidak, saudara. Perkenanan itu harus ada usaha. Cari perkenanan, kejar perkenanan, perebutkan itu perkenanan Tuhan. Karena itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38-39. Ibrani 10 ayat 38-39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita harus tetap kuat, kita harus maju, kita harus bertahan. Jangan pernah undur-undur. Tersinggung sedikit, undur. Kecewa sedikit, undur. Dapat togor sedikit, undur. Jangan jadi seperti itu. Tuhan bilang, kalau torang mau jadi hidup, torang hidup berkenan kepada Tuhan, jangan pernah mengundurkan diri. Jangan pernah undur-undur. Kalau Tuhan kasih kepercayaan dapat jabatan, pegang itu, jangan undur-undur. Karena Tuhan bilang kalau undur maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi saya percaya kita di sini, kita Tuhan mampukan, kita Tuhan kuatkan. Tuhan percayakan sebagai gembala, maju terus, jangan undur. Tuhan percayakan sebagai majelis, maju terus, jangan undur. Sebagai pimpinan-pimpinan wadah, maju terus, jangan pernah undur. Karena Tuhan bilang firman, maka aku tidak berkenan kepadanya kalau torang undur-undur. Yang berikut Roma 8 ayat yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tahu perkara-perkara kedagingan. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Allah, jangan hidup dalam daging. Koreksi diri kita, periksa diri kita. Saya melakukan itu tiap hari. Saya periksa diri kita. Kalau ada kepahitan, bereskan. Kalau ada perselisihan, bereskan. Kalau ada iri hati, bereskan. Kalau ada kebencian antar sesama, bereskan. Karena firman Tuhan, mereka yang hidup dalam kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau dalam hidup kita ada kecurangan, bereskan. Kalau hidup kita suka mencuri, bereskan. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Allah. Saat-saat ini bukan hidup santai lagi. Firman Tuhan tidak mau tidak bobokan lagi. Tetapi harus tegas. Kalau mau berkenan kepada Allah, jangan hidup dalam kedagingan. Ini firman bukan hanya saya katakan, tetapi firman Tuhan yang katakan. Kita tidak bisa main-main lagi. Saya berdosa kalau tidak sampaikan ini. Kita berusaha hidup jangan dalam kedagingan. Kalau ada apa perbuatan kita, apa yang kita lakukan, itu yang tidak berkenan, itu kedagingan, itu kita harus bereskan agar kita mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan melayakkan kita dari perkenanannya Tuhan. Dia tidak lihat keadaan kita, ekonomi kita, status kita, kekayaan kita, kemiskinan kita. Tuhan tidak lihat itu.
Tetapi Tuhan lihat apakah kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Hidup jangan hidup dalam kedagingan, agar kita berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu tidak bisa diubah lagi. Dikatakan sini karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi selagi roh ini ada dalam tubuh, kita pakai itu untuk Tuhan. Kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai itu untuk beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau tubuh ini sudah tidak ada, rohnya sudah tidak ada, tubuh ini pakai itu untuk apa? Untuk hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan nanti sosaki baru mau cari Tuhan. Jadi selagi roh ini ada dalam tubuh, kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Berulang-ulang kali saya katakan kalau saya melayani, kita hadir dalam ibadah, itu kita sudah melayani Tuhan. Bukan nanti berdiri di sini pimpin pujian, main musik, baru dikatakan melayani Tuhan. Kita datang, kita beribadah, kita cari Tuhan, kita butuh Tuhan, itu sudah beribadah kepada Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Jadi selagi tubuh ini ada, selagi tubuh ini melekat, pakai itu untuk melayani Tuhan, pakai itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan hidup dalam kedagingan. Jangan dikatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini gengsinya itu tergantung materi. Tapi kita warga kerajaan Allah, kita yang terima kerajaan tidak tergoncangkan. Harga diri kita tergantung Tuhan. Orang boleh lihat kita miskin, orang boleh lihat kita susah. Tapi di mata Tuhan kita berkenan, itu hal yang luar biasa. Orang boleh lihat kita tidak memiliki apa-apa. Tapi di mata Tuhan kita kaya, karena kenapa? Kita berkenan kepada Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Kita mau hidup tidak serupa dengan dunia ini. Memang berat saudara. Karena sekali lagi saya mau katakan, orang mau cari senang bukan di dunia DP tampak. Orang di dunia ini hidup penuh dengan peperangan. Orang di dunia ini hidup penuh dengan pertempuran. Tetapi orang punya jaminan, orang akan hidup senang kekal di surga. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita menyenangkan Tuhan, hidup kita tidak seturut dengan dunia. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu didamaikan dengannya. Dampaknya kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Musuh diperdamaikan kalau kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat ada hal yang berbeda. Memusuhi dan dimusuhi itu hal yang berbeda. Kalau kita dimusuhi, firman Tuhan katakan, itu diperdamaikan. Kalau kita orang musuh pak kita, Tuhan beatur. Yang penting kita tidak mau bermusuh pada dia. Tapi jangan sampai kita nyak marah pada dia, tapi kita nyak suka lihat dia muka. Jangan sampai itu terjadi. Masih tagate. Jadi bedakan. Memusuhi itu harus kita bertobat. Harus kita bereskan.
harus kita pulihkan. Tapi kalau dimusuhi, kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan perdamaikan. Tetapi saya percaya, kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita tidak dimusuhi dan kita tidak akan memusuhi. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena ini berat. Dan ini harus disampaikan. Kalau masih ada musuh, masih ada hal-hal yang mengganjal, kalau orang mati, tagate saudara. Tagate tidak bisa masuk. Kita lihat di Alkitab. 1 Yohanes 13 ayat yang ke-5. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini yang saya katakan. Kalau kita memusuhi, kalau kita membenci, dikatakan firman Tuhan, kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak akan memiliki hidup yang kekal di sorga. Jadi kita harus mencari orang itu. Kita harus mencari siapa yang kita musuhi. Dan harus kita bereskan. Harus kita bereskan. Firman Tuhan sangat jelas. Kalau orang tidak bereskan, sama dengan apa dikatakan tadi, kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan saya percaya kita tidak mau jadi seorang pembunuh manusia. Oleh karena itu jangan jadi pembenci. Pembenci, bayangkan pembenci saja itu sudah sama dengan membunuh manusia. Firman Allah tegas saudara. Jadi hidup kita harus cari perkenanan Tuhan. Agar hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang kita anggap sepele, kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang kita anggap ini tidak ada artinya, ini cuma kecil, tetapi itu dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak dibenarkan. Harus kita sadari, harus kita pahami, dan harus kita mengerti. Karena hidup kita harus cari apa yang Tuhan mau, harus cari perkenanan Tuhan. Karena kenapa? Pentingnya perkenanan. Kalau kita, hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, kita lihat apa yang kita terima. Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Panjang-panjang sedikit tidak apa-apa. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa yang kita terima? Mazmur 127 ayat kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya. Dia memberikan kepada yang dia berkenan pada waktu tidur. Yang dicintai Tuhan, yang mendapat perkenanan Tuhan, itu diberikan, diberkati pada waktu tidur. Banyak orang bekerja keras, tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Selalu mengeluh, kerja 24 jam, kerja tidak tahu sakit, tidak tahu lelah. Tetapi mereka mengeluh sakit ini, mereka mengeluh tidak ada ini, mereka mengeluh tidak mempunyai ini, mereka selalu mengeluh. Tetapi kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, waktu tidur pun Tuhan berkati. Yang dicintainya Tuhan berikan kepada yang dicintainya. Pada apa? Waktu tidur, hal yang luar biasa. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan katakan, firman Tuhan bilang, yang dicintainya Tuhan berkati. Pada waktu tidur dengan apa? Kesehatan, kekuatan, mungkin tidak dengan materi. Tapi kita bangun, kita sehat. Kita pe kaki bergerak bebas. Kita pe tangan bergerak bebas. Kita pe badan bergerak bebas, tidak ada sakit-sakit. Itu Tuhan berkati luar biasa. Karena hidup kita berkenan kepada Tuhan.
Jangan begitu bangun, aduh susah, aduh sakit ini, aduh ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang dikenan Tuhan. Kalau kita orang-orang dikenan Tuhan, luar biasa saudara. Waktu tidur pun Tuhan berkati. Jadi tidak rugi kita cari perkenanan Tuhan. Kita perebutkan perkenanan Tuhan itu. Karena salah satu ciri, saya mau katakan lagi sekali, kita hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus cari itu perkenanan Tuhan. Kita perebutkan itu perkenanan Tuhan. Tidak sembarang saudara. Tidak bisa ditutupi dengan korban. Tidak bisa ditutupi dengan hal-hal materi. Tapi perkenanan Tuhan itu kita hanya bisa dapat kalau hidup kita turut mau dengan kehendak Tuhan. Ayat terakhir, Matius 17 ayat yang kelima. Matius 17 ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau torang dengarkan pada dia, apa yang torang ajarkan pasti orang dengar. Kalau saya tidak dengarkan Pak Tuhan, kalau saya tidak mendengar Pak Tuhan, mendengar Pak Tuhan, dorang juga tidak mendengar Pak kita. Jadi kalau ingin dorang mendengar Pak kita, dorang harus dengar-dengaran Pak Tuhan. Karena sangat jelas perintah Allah, dengarkanlah dia. Dan apa yang Tuhan mau, torang semua so tahu. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, torang semua so mengerti. Saya mau katakan lagi ini, apa yang Tuhan suka, itu jauh lebih penting daripada apa yang saya suka. Dengarkanlah dia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan.